Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa kata Alkitab mengenai orang Kristen mengambil hutang. Patutkah orang Kristen meminjam atau memberi pinjaman uang? Melalui Roma 13 ayat 8, Paulus memerintahkan orang Kristen untuk tidak berhutang apa-apa kecuali berhutang kasih. Ini merupakan sinyal yang kuat mengenai ketidaksenangan Allah terhadap bentuk hutang apapun yang tidak dibayar pada waktunya. Lihat Mazmur 37 ayat 21. Biasanya kita memikirkan hutang dalam konteks kewajiban keuangan, namun dalam konteks keseluruhan pasal ini, Roma 13 ayat 1 sampai dengan 10, nampaknya Paulus membahas hutang dalam konteks yang lebih luas, Roma 13 ayat yang ke-7. Bukan saja Paulus berbicara mengenai pajak dan cukai yang dibebankan pemerintah kepada kita, namun juga mengenai respek dan rasa hormat terhadap mereka yang berkuasa. Setiap manusia berhutang pada anugerah Allah. Sebagaimana Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, kita perlu meneruskan kasih itu kepada mereka yang berada di sekitar kita. Orang-orang yang bekerja dan hidup bersama dengan kita, bahkan termasuk mereka yang memerintah dan membebankan pajak kepada kita. Beberapa orang mempertanyakan konsep bunga yang diterapkan pada hutang. Namun beberapa kali di dalam Alkitab kita melihat bahwa bunga yang wajar adalah sesuatu yang pantas untuk hutang. Amsal 28 ayat 8, Matius 25 ayat 27. Dalam zaman Israel kuno, hukum Taurat melarang bunga pada satu jenis hutang, hutang dari orang-orang miskin, Imamat 25, 35 sampai 38. Hukum ini memiliki banyak implikasi sosial, finansial, dan rohani. Namun ada dua prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, hukum ini secara sungguh-sungguh menolong orang-orang miskin dengan tidak membuat situasi mereka semakin memburuk. Jatuh miskin sudah cukup malang dan meminta bantuan dapat memalukan jika selain membayar hutangnya, orang miskin harus membayar beban bunga yang berat. Kewajiban itu bisa lebih merusaknya daripada membantunya. Kedua, hukum tersebut mengajar kebenaran rohani yang penting. Untuk orang yang meminjamkan uang tidak meminta bunga dari orang miskin merupakan bentuk kemurahan hati. Sementara uang tersebut dipinjamkan pada orang miskin, dia tidak bisa menggunakan uang itu. Namun hal ini menjadi cara yang nyata baginya untuk menyatakan syukur kepada Allah, yang dalam anugerahnya tidak membebani umatnya dengan bunga untuk anugerah yang dinyatakannya kepada mereka. Sama seperti Allah telah bermurah hati membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir ketika mereka saat itu hanya budak-budak yang tidak punya sepeser pun. Ia bahkan memberi mereka tanah, Imamat 25 ayat 38. Maka dia juga mengharapkan umatnya bisa menunjukkan kemurahan yang sama terhadap sesama mereka yang miskin. Orang-orang Kristen berada dalam situasi yang sama. Hidup, mati, dan kebangkitan Yesus telah membayar hutang dosa kita kepada Allah. Sekarang kita punya kesempatan menolong mereka yang membutuhkan, khususnya sesama orang percaya, dengan hutang yang tidak memperburuk kesulitan mereka. Sejalan dengan itu, Yesus bahkan memberi perumpamaan mengenai dua orang yang memberi hutang dengan sikap mereka yang terhadap pengampunan, Matius 18 ayat 23 sampai dengan ke-35. Dia juga menginstruksikan para pengikutnya, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat yang ke-8. Alkitab tidak secara ekspresif melarang atau mengizinkan orang meminjamkan uang. Hikmat dari Alkitab mengajar kita bahwa pada umumnya tidak baik untuk berhutang. Hutang selalu membuat kita jadi budak dari orang yang memberi kita hutang. Pada saat bersamaan, dalam situasi-situasi tertentu, hutang seringkali merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan asal uang tersebut dipergunakan secara bijaksana dan pembayarannya masih dapat ditanggung. Orang Kristen boleh saja berhutang jika memang diperlukan. Shalom.